Assalamualaikum, saya Dr. Putri, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang manfaat aktivitas fisik untuk kesehatan jantung kita. Jadi pada masa pandemi seperti ini membuat banyak orang harus beraktivitas dari dalam rumah. Tentu saja yang harus kita waspadai di sini adalah meningkatnya gaya hidup sedentary lifestyle. Apa sih itu sebenarnya? Jadi sedentary lifestyle adalah gaya hidup di mana kegiatan yang hanya mengeluarkan sedikit energi, bahkan cenderung tidak melakukan gerakan. Padahal sedentary lifestyle ini sendiri merupakan salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Bagaimana bisa begitu? Sebelumnya kita harus pahami dulu apakah manfaat aktivitas fisik untuk tubuh kita. Jadi aktivitas fisik ini sebenarnya bermanfaat untuk memperbaiki tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, gula darah, dan berat badan. Jika dilakukan dengan teratur, disertai dengan gaya hidup yang sehat, tentu saja akan memperbaiki fungsi dari endotel atau lapisan dalam dari pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung, di mana nanti akan mengurangi penumpukan dari plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah jantung, kemudian mengurangi peradangan dalam pembuluh darah jantung itu sendiri, juga mencegah penggumpalan dari sel-sel di dalam pembuluh darah. Tentunya hal ini akan mengakibatkan pembuluh darah jantung alirannya menjadi lebih lancar. Nah, untuk menjaga kesehatan jantung ini sebenarnya tidak perlu kok olahraga yang terlalu berat seperti layaknya seorang atlet. Anda hanya cukup memenuhi kriteria FIT atau FITT. Yang pertama, frekuensi. Jadi olahraga yang baik dilakukan setidaknya 3-5 kali seminggu. Jadi tidak perlu setiap hari karena akan meningkatkan resiko cedera. Yang kedua, intensitas. Jadi untuk menjaga kebugaran jantung, intensitas ini hanya cukup dilakukan dalam taraf sedang, yaitu kita ketahui dengan mengukur laju nadi kita paling tidak dalam zona 60-90% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal ini kita dapatkan dari rumus 220 dikurangi umur. Atau mungkin simpelnya, jika dalam olahraga Anda masih bisa berbicara, berarti itu masih dalam taraf intensitas sedang. Tetapi kalau sudah mulai terengah-engah atau sepatah dua patah kata, berarti sudah merupakan taraf intensitas olahraga yang berat. Kemudian yang ketiga adalah temponya. Olahraga paling tidak dilakukan minimal 30 menit dan tidak lebih dari 1 jam. Karena dari beberapa penelitian dikatakan bahwa olahraga yang berlebihan, yaitu lebih dari 90 menit, justru akan meningkatkan resiko cedera dan juga menurunkan sistem imunitas. Yang terakhir adalah tipe aktivitas. Tipe aktivitas ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan Anda, kemudian bisa mengkombinasikan antara latihan aerobik dan kalistenik untuk menjaga kelenturan otot. Nah, untuk mencegah sedentary lifestyle dalam kehidupan sehari-hari dapat kita mulai dengan hal-hal sederhana seperti melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, kemudian lebih memilih menggunakan tangga daripada lift, atau memarkir kendaraan agak jauh dari kantor atau pertokoan agar memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berjalan. Nah, yang sering ditanyakan adalah bagaimana mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi sebenarnya tetap harus rutin untuk melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kerja jantungnya tetap optimal. Nah, di sini memang harus perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter jantung karena jenis dan intensitas aktivitas fisik bisa bervariasi pada masing-masing individu. Biasanya dokter akan meresepkan program rehabilitasi jantung sehingga penderita dapat kembali bekerja dan beraktivitas fisik secara layak. Nah, jadi jangan takut adanya mitos bahwa olahraga yang bermanfaat bagi jantung haruslah yang membuat Anda berkeringat dan kehabisan nafas adalah suatu hal yang keliru. Jadi jika ingin menurunkan resiko penyakit jantung, Anda hanya perlu untuk lebih aktif bergerak. Bagaimana? Sudah semangat kan untuk terus bergerak untuk jantung yang lebih sehat? Jika Anda sehat, target utamanya adalah menjaga kebugaran dan kesehatan jantung. Tetapi jika Anda memiliki penyakit jantung, Anda dapat berkonsultasi dulu dengan kami di Poli Jantung RSUD KRMT Wongsonegoro. Kami akan memberikan program rehabilitasi jantung yang tepat agar Anda dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Demikian dari saya, semoga memberi manfaat dan tetap semangat untuk aktif bergerak demi jantung yang lebih sehat.